Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Budi Rianto, mahasiswa dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi ITS angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review perkembangan penyimpanan energi baterai lithium ion untuk kelas penyimpanan energi. Dari tahun ke tahun, kebutuhan akan sumber energi ini terus meningkat. Sebagai contoh, di Indonesia, menurut Muhammad Muklis dalam jurnalnya Proyeksi Kebutuhan Listrik dari tahun 2003 sampai 2020, dapat dilihat di grafik, mengalami peningkatan secara signifikan, bersamaan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Oleh sebab itu, terus dilakukan penelitian dan pengembangan terkait berbagai macam sumber energi baru dan terbarukan atau EBT untuk menggantikan sumber energi konvensional yang selama ini digunakan yang dirasa tidak ramah lingkungan dan akan diperkirakan bisa habis. Untuk mengimbangi pengembangan sumber energi baru dan terbarukan, dikembangkanlah juga teknologi penyimpanan energinya. Karena energi baru yang saat ini ditemukan dapat menghasilkan tenaga atau energi yang begitu besar dan juga memiliki harga atau cost-nya yang saat ini masih belum terjangkau. Maka dibuatlah penyimpanan energi ini untuk mengimbangi agar penggunaan energi ini bisa lebih baik dan lebih efisien. Penyimpanan energi atau biasa dikenal dengan energy storage system dimulai pada akhir tahun 1990-an dengan didominasi oleh sebagian besar negara-negara di Eropa dan Amerika. Namun memang saat ini pengembangan ESS ini lebih menyeluruh dan lebih merata dan saat ini didominasi oleh dua negara besar yaitu Amerika dan China. Menurut Farihan Muhammad dalam jurnalnya yaitu Development of Energy Storage System for Power Network Reliability, pada tahun 2015, pasar penyimpanan energi tahunan Amerika tumbuh sebesar 243%, dengan lebih dari 21 GW ESS terpasang. Dibandingkan dengan Amerika, China menginvestasikan kapasitas kumulatif sebesar 22,85 GW di ESS pada tahun 2015. Namun di China, ESS ini sebagian besar masih dalam tahap pengembangan dan demonstrasi. Sedangkan di Amerika, teknologi ESS atau penyimpanan energi ini sudah banyak diaplikasikan dan diterapkan dalam berbagai kebutuhannya sehari-hari. Salah satu contoh dari teknologi penyimpanan energi yaitu baterai. Baterai ini telah umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatannya dalam gawai seperti handphone dan laptop telah mengalami banyak perkembangan. Dengan adanya baterai, handphone dan laptop banyak diciptakan dan mempermudah aktivitas manusia. Saat ini banyak penelitian dan pengembangan dari aplikasi baterai. Selain untuk baterai pada gawai, baterai sekarang dikembangkan untuk aplikasi seperti mobil listrik. Nah, penelitian saat ini mengenai baterai banyak mengarah kepada baterai lithium ion. Baterai lithium ion ini terus dikembangkan karena baterai lithium memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan baterai jenis lain. Seperti misalnya mempunyai energi densitas yang lebih tinggi, lebih ringan, lebih tahan lama, dan dapat diisi ulang. Lalu beberapa kelebihan seperti pada sektor kapasitasnya. Kapasitas dari sebuah baterai maksudnya adalah seberapa banyak energi yang dapat disimpan di sebuah baterai. Kapasitas suatu baterai merupakan hal penting karena dalam penggunaannya mengingat kebutuhan manusia yang sangat banyak dan beragam berkaitan dengan perangkat elektronik, semakin besar kapasitasnya tentu akan mempermudah aktivitas manusia ini. Lalu diharapkan juga meskipun memiliki kapasitas yang besar, namun memiliki bentuk yang tetap kompak dan sederhana, dan nyaman dibawa kemana-mana, dan nyaman untuk digunakan dimanapun. Lalu dari segi cycle life, baterai ini diharapkan memiliki siklus yang lebih panjang dan dapat bertahan untuk penggunaan yang sangat lama, namun kapasitasnya masih sama seperti saat awal digunakan. Apalagi mengingat tentang menjaga kelestarian alam, tentu akan menjadi masalah apabila dari baterai ini akan menimbulkan banyak sampah atau limbah. Oleh sebab itu, pengembangan baterai untuk penggunaan yang sangat lama diperlukan untuk mendukung hal tersebut. Lalu ada beberapa tipe baterai lithium ion, seperti yang pertama
NCA atau nikel cobalt aluminium oxide, lalu yang kedua ada NMC atau nikel manganis cobalt oxide, lalu ada LFP atau lithium iron phosphate atau LiFePO4. Lithium iron phosphate. Menurut Aditya Satriadi dalam jurnalnya Pengaruh Luas Elektroda dalam Karakteristik Baterai LiFePO4, luas elektroda mempengaruhi kapasitas dari sebuah baterai. Kapasitas baterai dapat diartikan dengan banyaknya bahan aktif pada elektroda yang dapat menghasilkan energi listrik melalui reaksi elektrokimia. Maka semakin luas elektroda, semakin luas juga kapasitas dari sebuah baterai. LiFePO4 ini mulai diperkenalkan sebagai bahan untuk katoda pada baterai lithium ion pada tahun 1997. LiFePO4 memiliki berbagai keunggulan dan kelebihan, seperti diantaranya biayanya yang masih rendah, tidak bersifat reaktif, lalu memiliki sifat ramah lingkungan. LiFePO4 ini juga memiliki tegangan kerja tinggi, yaitu memiliki kurva tegangan yang mendekati linear pada 3,4 volt dibandingkan jenis baterai lithium lain. Lalu lithium iron phosphate ini juga memiliki kestabilan yang tinggi pada suhu tinggi, lalu juga memiliki kapasitas spesifik tinggi yaitu sekitar 170 mA per gram dibandingkan dengan lithium kobalt yang hanya 100 mA per gram. Lalu baterai lithium ion dengan lithium iron phosphate ini sebagai katodanya juga memiliki life cycle yang lebih panjang, yaitu lebih dari sekitar 1000 siklus pemakaian dan bersifat ramah lingkungan. Dan berikut merupakan gambar struktur kristal dari lithium iron phosphate atau LiFePO4 ini. Dari hasil review saya mengenai baterai lithium ion, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan teknologi penyimpan energi sangat dibutuhkan untuk masa depan. Oleh karenanya akan terus diimbangi dengan perkembangan sumber energi baru dan terbarukan dan perkembangan berbagai teknologi canggih yang digunakan untuk manusia. Salah satu aplikasi teknologi penyimpanan energi yaitu baterai. Baterai merupakan perangkat elektronik yang umum digunakan. Pemanfaatan baterai sangat luas dan dapat membantu berbagai kebutuhan manusia. Dan melihat melimpahnya sumber daya alam yang telah tersedia, penelitian dari baterai ini diharapkan bisa lebih jauh dikembangkan untuk pemanfaatan kebutuhan manusia ke depannya. Dan bisa dikembangkan untuk aplikasi yang lebih luas. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.